Yuk, ke itu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami OSIS MPK Mantan Terbisa periode tahun 2019-2020. Saya Raffi Braditya selaku Ketua OSIS Mantan Tercinta. Saya Sana Salsabila Sani Putri sebagai Wakil Ketua OSIS. Perkenalkan, nama saya Adrian Irfan Koko. Jabatan saya di MPK yaitu sebagai Ketua MPK. Saya Anti Magfiroh, jabatan saya ialah sebagai Wakil Ketua MPK. Saya Wakil Reza Anosid, jabatan saya di OSIS sebagai Sekretaris 1. Saya Amalia Pravariska, di sini jabatan saya sebagai Sekretaris 2. Nama saya Indra Pratama, jabatan saya sebagai Sekretaris 1 MPK. Saya Indah Amelia Putri sebagai Sekretaris 2. Nama saya Irga Ahmad Wijaksono. Dan saya Nurul Fadilah. Kami sebagai Bendahara MPK. Perkenalkan, nama saya Mas Fadil, jabatan saya di OSIS ialah Bendahara 1. Perkenalkan, nama saya Revina Sara, jabatan saya di OSIS yaitu sebagai Bendahara 2. Tugas Ketua OSIS adalah yang pertama, memimpin rapat. Selanjutnya yang kedua adalah menetapkan kebijakan serta mengambil keputusan sesuai musyawarah mufakat. Tugas saya adalah membantu Ketua OSIS dalam menjelaskan tugasnya, memberi saran untuk mengambil keputusan, serta menggantikan apabila Ketua berhalangan hadir. Tugas saya sebagai Ketua MPK yang pertama yaitu mengayomi setiap anggota saya, baik itu wakil, sekretaris, bendahara, dan anggota. Lakukan tugasnya dengan baik dan benar. Dan memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana. Tugas saya sebagai Wakil Ketua MPK ialah membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya dan menggantikan ketika ia berhalangan hadir di dalam sebuah rapat. Tugas tadi satu yaitu pertama, menemani Ketua dalam setiap rapat. Yang kedua, memberi saran kepada Ketua dalam ambil keputusan. Tugas dari Sekretaris 2 yang pertama adalah tidak sebagai ditulis dalam rapat. Yang kedua adalah menyiapkan, mendistribusikan serta menyimpan surat dan residu yang berkenaan dengan pelaksanaan pemilihan. Dan yang terakhir adalah menggantikan tugas Sekretaris 1 jika Sekretaris 1 berhalangan. Tugas saya yang pertama menghimpun, menyimpan, dan menjaga semua berkas-berkas yang berkaitan dengan kegiatan. Yang kedua, menyusun laporan pertanggungjawaban dan menyusun makalah. Sekian, terima kasih. Saya Indah Amelia Putri sebagai Sekretaris 2. Tugas saya sebagai Sekretaris 2 yaitu menggantikan Sekretaris 1 jika berhalangan. Tugas kami yang utama adalah bertanggung jawab atas pemasukan dan pengeluaran uang kas. Dan apalagi kan dulu? Menyampaikan laporan keuangan dan secara berkala. Bendahara 1, tugas saya adalah memberikan tanda bukti kwitansi setiap pengeluaran dan pemasukan keuangan untuk pertanggungjawaban. Saya membantu bendahara 1 yaitu bertanggung jawab atas inventaris serta pembendaharaan serta bekerja sama dalam setiap kegiatan untuk mengatur pengeluaran serta pemasukan dana. Kegiatan yang sudah OSIS lakukan, yang pertama, seleksi penerimaan anggota OSIS. Yang kedua, rapat rutin kepengurusan OSIS. Dan yang ketiga, bakti OSIS. Yang keempat, Maulid Nabi. Dan yang kelima, latihan dasar kepemimpinan atau LDK. 6. Bulan Bahasa dan Hari Guru. 7. Galaksi atau gelar tanding antar kelas MAN 1 Sintang. Yang kedelapan yaitu 24 Social Championship dan yang ke-9 adalah sosialisasi kepemudaan dan kepenulisan. Yang ke-10, eksplorasi. Yang ke-11, menghadiri setiap undangan dari lembaga dan instansi. Yang ke-12 melakukan razia guna meyakinkan siswa dan yang terakhir melakukan penggalangan dana untuk kaum mualaf. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh organisasi MPK Majelis Perwakilan Kelas yaitu yang pertama, debat balon bakal calon OSIS MAN 1 Sintang. Yang kedua yaitu pemilihan umum ketua dan wakil ketua OSIS secara online.
show dengan dua organisasi dan juga kali ini aku bakal bawain podcast dan talk show dengan dua organisasi dan juga satu bulan nih yang ada di Masa Cinta. Nah, bagi teman-teman harus nonton sampai habis ya, karena di akhir video nanti bakal ada giveaway. Dan juga bagi teman-teman yang mau bertanya bisa langsung tanya di kolom komentar. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan dua organisasi penting dan paling umum yang ada di setiap sekolah yang ada di Kabupaten Sintang, dan tapi ada di SMP ataupun di SMA juga. Nah, apalagi kalau bukan organisasi OSIS dan MPK. Yeay! Oke nih, sebelum kita mulai kita harus kenal dulu deh, biar agak santai dan kita cek dulu ya ngobrolnya. Yang pertama kita bisa kenalan dulu nih dengan yang ada di sebelah saya. Ya, kenalan dulu. Halo, nama saya Adrian di Pakuku. Saya berasal dari kelas 12 siswa. Saya selaku PPK Mas Bintang periode tahun 2019-2020. Jangan dengar sini kan keluar titik lagi ya. Dari kelas 12 satu, saya selaku wakil ketua MPK Masa Cinta periode 2019-2020. Terima kasih. Oke, kita lanjut perkenalannya ke yang sebelah kiri saya yaitu Asis. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rafi Praditya. Saya selaku ketua OSIS Masa Cinta untuk periode 2016-2020. Sekarang saya duduk di kelas 12 IPA 2. Hai semuanya, assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Amalia Praditya. Biasanya dipanggil Amel. Saya berasal dari kelas 12 IPA 1. Jabatan saya di OSIS adalah sebagai ketua periode tahun 2019-2020. Oke, karena penampilannya udah ya, kita mungkin bisa mulai ngobrolin soal organisasi masing-masing. Pertama kayaknya kita bakal ke MPK dulu nih, karena Nonton keluar. jujur aja nih kak. Nggak usah nonton sini. Kayaknya ada kelas kita atau kita ini masih bingung. MPK ini sebenarnya organisasi apa sih? Terus kadang-kadang orang itu masih nyamain nih kayaknya anak MPK sama aja dengan anak OSIS atau dianggap bagian dari OSIS. Jadi mungkin kakak bisa jelasin nih apa aja sih sebenarnya perbedaannya dan MPK itu apa gitu? Ya, jadi MPK ini adalah ya awalnya MPK itu katanya dari majelis keluarga kelas. Nah, di MPK ini MPK adalah organisasi yang setara dengan OSIS yang dibilang belajar. Dan MPK juga memiliki tugas, dia bertugas mengawasi kinerja OSIS, mengawasi dan pembangunan OSIS. Dan yang ketiga, mengawasi setiap organisasi yang berada di bawahnya. Ya, saja dari Ada lagi mungkin soalnya. Jadi MPK ini sebenarnya organisasi yang lebih ke membantu OSIS dari belakang gitu, dalam perkembangan cepat. Seperti misalnya kan OSIS yang kerja di lapangan, nah kami ini kayak ikut masuk ke dalamnya gitu. Oh, berarti secara langsung nih modelnya mirip sama ini ya MPR dengan presidennya ada di pemerintahan. Iya. Iya. Oke, mungkin kita lanjut nih organisasi yang udah paling famous dan yang paling terkenal deh, pasti ada di seluruh SMP, seluruh SMA, dan mungkin teman-teman di sini juga ada yang anggota OSIS pas waktu masih SMP-nya. Nah, di sini ada Kak Aku dan Kak Amel nih. Jadi sebenarnya apa sih organisasinya? Mana Google? Baik, kalau OSIS, saya rasa teman-teman kalian juga udah tahu ya. Mungkin di SMP-nya kan pasti udah ada yang berarti di SMP memang tidak ada OSIS. Jadi OSIS kalau di masa Sundang itu merupakan hidup dari semua organisasi yang ada. Jadi OSIS membawahi semua organisasi yang berada di masa Sundang. Dan jadi untuk OSIS di masa Sundang ini kita punya 9 bidang hubungan. Jadi bidang-bidangnya itu ada keketuaan, ada bela negara, ada jurnalisme, ada kepemimpinan, dan ada lainnya. Jadi masing-masing dari bidang ini nantinya akan bekerja sama dengan organisasi-organisasi. Nah tadi saya sebutin kan sama Rafif kalau OSIS sendiri ini adalah induk organisasi yang ada di mana. Nah untuk itu setiap ada event-event besar, OSIS akan bekerja sama masing-masing bidangnya itu kan lebih ke organisasi yang dibawahi oleh OSIS. Contohnya ya, pertama itu bekerja sama dengan ISC. Di masa Sintang ini ada ISC, mungkin nanti akan dikenalkan di
akuntansi ada 9 bidang ya kayaknya ya. Bagaimana ini dengan di MPK? Ada nggak sih pembagian tugas di bidang tersebut? Ya, di MPK ada. Di MPK ada koor dan anggota di bidang ini. Nah, saya jelasin dulu dari awalnya. Di MPK terdapat inti, koor, dan anggota. Inti itu ada 6 orang di MPK. Pertama ada ketua, itu saya sendiri. Kedua ada wakil, ini. Yang ketiga itu ada sekretaris. Sekretaris itu ada 2, jadi 4. Sekretaris pertama itu Yuda Aris Pratama. Yang kedua itu ada Ida Amelia Putri. Yang keempat bendahara 1 itu ada Indi Ahmad Jasono. Yang kelima itu ada bendahara kedua itu Nurul Fadila. Jadi kalau ditotalkan semua itu ada 6. Terus untuk koor yang di bawahnya itu ada 4. Koor pariwisata, koor yang madani, koor seni budaya, dan koor ketatuan. Yang koor pertama itu koor pariwisata, itu ketuaan itu koornya adalah koor itu adalah Walmida Ihsan. Yang kedua koor yang madani ada Pak Fadel. Yang ketiga koor seni budaya ada Imam Ali Fikri. Yang keempat koor yang madani Iqbal Fadel. Oke. Mungkin kita bisa lanjut nih kayaknya ke kegiatan rutin. Jadi kalau ke KMK ini udah ngomongin tentang bidangnya, kita lanjut ke sini. Di OSIS ada apa aja sih kegiatan rutin yang mungkin dilakukan secara mingguan ataupun secara berbulan gitu. Mungkin kakak bisa jelasin lebih dulu Pak. Kalau di OSIS ada yang namanya bakti OSIS, di mana bakti OSIS ini dilakukan setiap sebulan 2 kali. Dan setelah itu untuk bulanan juga ada namanya rapat antara koordinator dengan OSIS, di mana koordinator ini akan menyampaikan apa saja sih keluhan-keluhan selama bertugas selama sebulan itu. Juga ada evaluasi setiap di Kepala Rapid bahwa pada kesempatan evaluasi itu di mana para koor itu menyampaikan apa saja sih kendala yang mereka alami ketika mereka mengerjakan kerja yang mereka buat. Oke, berarti sekarang kita lanjut ke MPK. Kalau kakak MPK kegiatan rutinnya itu apa sih? Ya, kegiatan rutin MPK yang pertama itu ada kumpul seluruh ketua organisasi itu setiap bulan sekali. Terus yang kedua itu ada kumpul inti koor dan anggota itu setiap 2 minggu sekali. Jadi kan MPK ini kan lebih ke mengawasi ya. Jadi ini sedikit untuk turun ke lapangan ya. Jadi kita biasanya kan untuk mengawasi, mengevaluasi. Jadi kita sering-sering untuk mengukur dan mengevaluasi kira-kira apa aja sih yang kendala-kendala apa aja sih yang terjadi. Oh, jadi kalau lagi ngevaluasi ini ya organisasi atau ekskul, kawan-kawan dari MPK langsung turun ke lapangan kasih data langsung. Iya. Oh, terus nanti harus dibahas di rapat selanjutnya ya. Oke. Selanjutnya kalau event-event nih, kayaknya teman-teman OSIS ini lebih banyak ya eventnya daripada kawan-kawan MPK. Nah, kalau OSIS apa aja nih event-eventnya dalam OSIS? Event-event yang sudah kita lakukan di OSIS itu ada seperti memiliki kegiatan-kegiatan seminar. Namun biasanya OSIS itu ada beberapa Kak dari instansi-instansi yang ada di Kabupaten Sintang. Ya, jadi OSIS itu sering sekali menghadiri kegiatan-kegiatan seperti itu. Selain juga OSIS sering mengadakan event-event biasanya pada saat perayaan-perayaan hari besar di masa depan ini. Biasanya kalau lagi ngadain event kayak gitu, ada kerjasama nggak sih sama ekskul atau organisasi lain? Pastinya ada, seperti yang tadi itu udah saya bilang, kalau misalnya setiap bidangnya itu pasti bekerja sama dengan masing-masing organisasi. Seperti tadi kayak ketuaan ya. Seperti pernyataan dari Nabi kemarin, OSIS juga bekerjasama dengan YPD mendorong untuk menyelenggarakan
segan. Oke. Berarti disesuaikan lah ya dengan apa, disesuaikan dengan organisasi apa gitu. Yang saya agak penasaran nih, dari teman-teman OSIS sudah diundang ke beberapa instansi atau lembaga nih, kayak mungkin udah banyak kan pasti. Nah, apa aja nih Kak? Untuk beberapa instansi yang sudah sering diketahui kegiatannya teman-teman BDM, event itu sering mengadakan seminar narkoba, dan juga ada dari instansi KPU itu juga mengadakan seminar, itu kita juga pernah menghadiri. Selain itu juga ada dari forum-forum penulis dan kemudaan, ini juga. Oke, secara langsung berarti banyak kayak yang bisa dilakukan ya. Oke, sekarang kita lanjut nih dengan hal kayak mereka. Event itu apa aja nih? Walaupun sedikit pasti ada kan event inti yang dilaksanain di masa tentang. Ya, jadi event yang dilakukan di Itu SLR kan? Itu yang pertama ada debat OSIS, kedua ada pemilihan OSIS, yang ketiga ada namanya Mahkamah yang penting kita lakukan sekarang ini Mahkamah, dan yang keempat itu ada pelatihan OSIS. Kalau itu SLR, Jadi ya, kabel SLR eject. nah, ETK ini kan seperti yang dijelaskan tadi, jadi kayak lebih ke mengawasi kan, bukan terjun ke lapangan. Nah, jadi ETK ini dia tuh kegiatan di lapangannya memang sedikit, tapi kita membantu ke organisasi lainnya pada cara kayak misalnya disebutkan ada apa, koordinasi dan manajemen SLR tuh. Jadi eject itu lebih. ETK kan kayak merangkum semua organisasi dari bawah kan, jadi Ya, masuk ke mic dia nanti. Masuk ke mic. Kan, jadi kalau ganti-gantian gitu mic-nya nanti. Ada di sini. Saya bareng. Setidaknya besok banyak sih jual itu. Harga talinya kok murah ya? Lumayan sih, kalau banyak babe yang itu jadi kalau ganti-gantian ngomong. Selanjutnya mungkin dari teman-teman OSIS dulu nih. Apa investasi yang mungkin kakak teman saya ataupun bantu gitu sehingga bisa mengharumkan nama sekolah. Secara signifikan, OSIS sendiri memang tidak berkontribusi secara langsung ya dalam mengembangkan prestasi kepada madrasah. Tapi jangan salah ya, OSIS sendiri ini juga sangat penting menjadi bagian dari prestasi yang dilakukan di masa perkuliahan ini. Jadi dengan cara apa? Dengan cara membentuk kader-kader dan prestasi yang dihasilkan melalui berbagai program yang dijalankan oleh OSIS. Oke, kayaknya saya nangkap nih. Berarti kalau teman-teman OSIS ini membantu lah ya, dan yang ada yang ikut event atau ikut lomba, kita pasti selalu bersama dan saling bantu lah ya supaya perwakilan dari OSIS sukses di perlombaannya. Oke, kalau ini ya, organisasi di OSIS itu SLR kan. Jadi SLR jadi injek masuknya ke sini nanti. Kira-kira ada nggak yang bertanya ke saya? Mungkin teman-teman dari OSIS bisa jelasin nih apa keuntungannya. Coba ngomong sama Babe. Untuk keuntungan dari masuk organisasi OSIS itu banyak sekali ya Kak ya. Tapi saya akan sebutkan beberapa. Yang pertama itu seperti namanya OSIS. Seperti yang mungkin teman-teman kalian juga tahu, kalau di dalam OSIS itu kita dibentuk dan dilatih jiwa kepemimpinannya. Di dalam OSIS kita diajarkan untuk menjadi bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, bertanggung jawab gitu. Kemudian yang kedua adalah bisa meluas wawasan. Karena tadi OSIS sendiri sering menghadiri seminar gitu kan. Jadi di situ juga bisa meluas wawasan teman-teman dan juga yang bergabung di OSIS. Selain itu bisa menambah relasi atau teman baru. Kemudian kita juga diajarkan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Karena sejatinya kita tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sosial. Bagaimanapun kita nantinya, seberapa tinggi pun kita menempuh pendidikan, pasti kita akan kembali pada masyarakat, pada kehidupan di masyarakat. Nah, dari mengikuti OSIS, insya Allah kita akan mendapatkan hal-hal yang seperti tadi, dan itu akan sangat bermanfaat dan berguna bagi kita ketika kita terjun di masyarakat.
Oke, kalau dari kakak MPK mungkin apa nih benefit atau keuntungan faedah lah ya bahasa anak-anaknya itu apa faedah bergabung di MPK? Kalau dari MPK sendiri ya, ini menurut saya setiap orang kalau masuk organisasi pasti mendapatkan pelajaran kayak gini. Pertama, dia tanggung jawab, dia berani tanggung jawab untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan. Kedua, dia berani memimpin organisasi yang dia pimpin. Ketiga, dia dapat banyak kawan seperti yang kami bilang tadi. Dan yang pastinya lebih dapat banyak pengalaman untuk ke depannya. Seperti itu. Soalnya kan kalau misalnya kita dari kecil udah belajar organisasi, nanti kalau misalnya kita udah dewasa, udah besar tuh kayak mudah diterima orang, kayak udah cepat tersinggung, udah canggung sama orang, seperti itu lah. Berarti dari pengalaman kakak ini banyak banget ya manfaat untuk bergabung OSIS dan MPK. Ya pastinya kalau saya tangkap tadi ada bagaimana cara memimpin dan juga bisa dapat teman-teman baru, dan yang pasti banyak nih teman-teman dapat pelajaran yang mungkin teman-teman nggak dapat di dalam kelas tapi bisa didapat karena ikut OSIS ataupun ikut MPK. Oke, mungkin yang terakhir nih kita bakal ngomongin tentang cara bergabung nih. Kan kawan-kawan ini udah dengar dari awal sampai akhir tentang OSIS MPK. Nah, mungkin teman-teman bisa jelasin nih gimana cara bergabungnya, gimana cara daftarnya. Nah, silakan dari Om dulu. Baik, kalau untuk cara bergabung ataupun join di OSIS itu harus mengikuti seleksi, yang mana seleksi ini akan diseleksi oleh pengurus inti ataupun koor yang baru, oleh periode yang baru. Seperti tahun kami yang lalu, anggota OSIS kami seleksi dengan beberapa persyaratan, yang akan kami lakukan seleksi, ada seleksi wawancara, seleksi praktek kerja, dan yang lainnya. Begitu. Jadi intinya kalau masuk OSIS harus ada itu seleksi. Berarti ini beda lah ya dengan organisasi lain ataupun ekstrakurikuler yang modelnya langsung datang, siapapun boleh ikut gitu ya. Karena mungkin teman-teman OSIS lebih selektif untuk memperkerjakan anggota-anggotanya ya. Oke, kita lanjut nih. Kalau MPK mungkin caranya ada yang beda dengan teman-teman di OSIS. Kalau dari MPK-nya sendiri, di sini saya menjelaskan sedikit tentang cara bergabung menjadi inti MPK-nya dulu. Jadi kalau misalnya kita mau gabung jadi inti MPK, adik yang di bawah kita ini cukup daftarkan namanya, terus nanti dari inti MPK-nya sendiri terus bekerja sama dengan OSIS kepemimpinan tuh bakal diseleksi lagi kira-kira siapa sih yang cocok jadi 6 inti MPK ini. Nah seperti itu kalau untuk yang intinya. Terus selanjutnya untuk yang koordinator, untuk sampai sekarang ini sih kalau dari MPK-nya lebih langsung ke tunjuk gitu lah. Jadi kita lihat gitu kan, ini anaknya kayaknya bisa lah diajak kerja sama anak MPK gitu. Seperti itu lah. Kalau untuk anggotanya dari setiap perwakilan kelas tuh bebas mengirimkan berapa orang aja, nanti daftarkan namanya, terus nanti diseleksi sama anggota MPK yang inti dan koordinatornya. Iya kurang lebih seperti itu. Oke, kita udah sampai di akhir acara OSIS MPK bincang-bincangnya. Kita bakal lanjut ke giveaway yang bakal mungkin teman-teman udah tunggu dari awal acara tadi. Nah, giveaway ini adalah hasil jawaban kalian nih. Jadi teman-teman diminta untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang akan disampaikan oleh Ketua MPK dan juga Ketua OSIS. Jadi dengerin baik-baik dan kita bakal coba ulang terus sampai teman-teman mungkin nangkap nih pertanyaannya tentang apa. Dan juga jangan lupa jawabannya langsung dikirim ke DM atau direct message di Instagram OSIS MPK Man 1 Sinta. Oke, saya ulangi, nanti teman-teman langsung kirim jawabannya di DM IG Instagram OSIS MPK Man 1 Sinta. Dengerin ya pertanyaannya baik-baik. Kita mulai dari teman-teman yang MPK dulu. Kita dengerin ya pertanyaannya apa. Untuk itu ya dari MPK-nya, apa sih perbedaan tugas MPK dan tugas OSIS? Sekali lagi, apa sih tugas MPK dan tugas OSIS? Terima kasih, kami tunggu jawabannya. Bagi adik-adik yang jawabannya benar, insya Allah dapat hadiah dari kami. Terima kasih.
Oke, ini saya ulangi lah ya. Jadi pertanyaannya, apa perbedaan tugas OSIS dan MPK? Oke, ulangi lagi, apa perbedaan tugas OSIS dan MPK? Sebagai pertanyaan yang pertama. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan kedua yang akan disampaikan oleh OSIS. Silakan. Baik, untuk pertanyaan yang kedua yaitu berapa bidang yang ada di OSIS dan MPK. Jadi bedakan bidang apa saja yang ada di OSIS dan bidang apa saja yang ada di MPK. Jelaskan bidangnya itu apa saja. Sekali lagi pertanyaannya yaitu berapa bidang yang ada di OSIS dan MPK. Sebutkan di OSIS ada berapa bidang dan sebutkan bidangnya itu apa aja, dan di MPK juga sama seperti itu. Saya ulangi ya, berarti pertanyaannya apa saja bidang yang ada di OSIS dan MPK gitu ya. Berarti di jumlahnya di OSIS ada berapa bidang, di MPK ada berapa bidang. Seperti itu? Oke, kita tunggu ya jawaban giveaway-nya. Nanti pengumuman siapa yang dapat hadiah giveaway-nya juga ada di IG OSIS MPK Man 1 Sintang. Jangan lupa untuk terus pantengin akunnya dan juga kirim jawaban kamu secepatnya supaya kita bisa lihat terus nih kira-kira jawaban mana yang bakal berhasil mendapatkan hadiah dari OSIS dan MPK. Oke, jangan lupa untuk follow IG OSIS dan MPK Man 1 Sintang. Kalian langsung aja cari di Instagram OSIS MPK Man 1 Sintang. Nah, di situ ada info-info yang menarik dan pastinya info-info tersebut berkenaan dengan sama dan juga info-info yang berkenaan dengan sekolah. Jadi info-info terbaru dan juga info-info terkini tentang sekolah akan ada disampaikan di IG OSIS MPK Man 1 Sintang. Oke, mungkin sekian diskusi dan talkshow kita pada hari ini. Semoga teman-teman bisa dapat pencerahan kira-kira organisasi OSIS itu apa dan MPK itu apa. Nah, mungkin kalau ingin bertanya lebih lanjut, kalian bisa aja langsung DM ke OSIS MPK Man 1 Sintang. Nanti kita juga bakal jawab pertanyaan yang akan kalian sampaikan. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.